Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Rizky Narmilawati, NIM 222111046, Program Studi Hukum Keluarga Islam kelas reguler. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai nasih dan mansukh untuk mata kuliah Ulumul Quran. Yang pertama akan saya sampaikan mengenai pengertian nasih dan mansukh. Apa itu nasih dan apa itu mansukh? Mari kita simak penjelasannya. Secara etimologis, nasih artinya menghilangkan, menghapuskan, memindahkan, atau mengalihkan. Dan mansukh artinya dihapuskan, dialihkan, dihilangkan, ataupun diubah. Berdasarkan pengertian yang tadi saya jelaskan, nasih dimaksudkan sebagai sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan mengubah. Sedangkan mansukh diartikan sebagai sesuatu yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan, ataupun diubah. Apakah sesuatu tersebut? Yaitu adalah ayat Al-Quran maupun hadis dari Nabi Muhammad SAW. Menurut Abu Zarah, ada beberapa syarat ayat yang dapat dinasih ataupun mansukh. Yang pertama, hukum yang dimansukh tidak berlaku abadi. Yang kedua, hukum yang mansukh bukan suatu hukum yang disepakati oleh akal sehat tentang baik buruknya suatu hal. Yang ketiga, ayat nasih datang setelah yang dimansukh dan keadaan kedua ayat tersebut sangat bertentangan serta tidak dapat dikompromikan. Yang keempat, hukum nasih merupakan hal yang menyangkut perintah, larangan, dan hukuman. Yang kelima, hukum nasih tidak terbatas suatu waktu tertentu. Dan yang terakhir, status nasih mesti sama dengan macam nasih. Yang pertama, ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran seperti pada Quran Surat At-Taubah ayat 36 yang memerintahkan tentang berperang. Pada awalnya, perintah tersebut tentang larangan mengenai berperang pada bulan-bulan tertentu. Ayat tersebut dimansukh dan dinasihkan dengan ayat lain, yaitu pada tetap ayat 36 tersebut yang membolehkan berperang pada bulan-bulan tertentu untuk memerangi orang musyrik. Yang kedua yaitu as-sunnah dengan ayat Al-Quran. Salah satu contohnya yaitu sunnah mengenai syariat sholat untuk menghadap Baitul Maqdis. Kemudian sunnah tersebut dihapuskan atau dimansukh dan digantikan dengan ayat Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 144 yang artinya, kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Yang ketiga yaitu ayat Al-Quran dengan as-sunnah. Sebagai contohnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 180 tentang warisan yang diwasiatkan kepada ahli waris. Kemudian pada ayat tersebut dinaskan dengan hadis Nabi Muhammad SAW seperti berikut. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang memiliki hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi seorang waris. Sehingga ayat tersebut digantikan hukumnya yaitu diperjelas pada pembagian warisan langsung kepada ahli waris. Yang keempat yaitu as-sunnah dengan as-sunnah. Seperti contohnya yaitu sabda Nabi Muhammad SAW mengenai larangan untuk berziarah yang kemudian Nabi membolehkan untuk berziarah. Pemaparan yang selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk nasih dalam Al-Quran dari segi bacaan dan hukumnya. 1. Penghapusan hukum dan bacaannya secara bersamaan karena ayat tersebut tidak dibenarkan dibaca dan diamalkan lagi. 2. Penghapusan hukumnya saja sedangkan bacaannya tetap ada. Dan yang ketiga, penghapusan bacaannya saja sedangkan hukumnya tetap berlaku. Berikut ada juga ciri-ciri yang mengenai ayat tidak dapat dimansukh. Yang pertama, ayat yang berisi hukum-hukum tentang perubahan keadaan manusia baik atau buruk, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, kitab suci, dan hari akhir. Mengenai menghormati orang tua, berperilaku jujur, adil, tentang syirik, membunuh, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mencakup hukum yang ditentukan berlaku selamanya. Dan yang ketiga, menunjukkan kejadian yang telah terjadi pada masa lampau. Lalu, apakah hikmah dari kita mempelajari nasih dan mansukh atau adanya nasih dan mansukh tersebut? Yang pertama yaitu akan meningkatkan
keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan terikat dengan ketentuan-ketentuan atau logika manusia. Yang kedua, meningkatkan keimanan untuk semakin teguh dalam ajaran Islam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menentukan segala sesuatunya yang ada di dunia ini. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Maha bijaksana karena semua hukum nasikh dan mansukh untuk kebaikan manusia. Dan yang keempat, mengetahui proses tasyri' atau penetapan dan penerapan hukum Islam untuk menelusuri tujuan dari ajaran Islam tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya, yaitu mengenai nasikh dan mansukh. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.